Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Perkenalkan, nama saya Eka dari Kradenan Purworejo di Dusun Kopen. Kecamatan Purworejo teman-teman ya, dan Tuh. Kabupaten Banyuwangi. Nah, kali ini kegiatannya apa ini Mas? Ini lagi manen cabai jamu. Panen cabai jamu guys. Oke. Ya, ini baru-baru mulai kelihatannya ya. Baru dapat beberapa aja ini. Iya. Oke, dan cabai jamunya Mas Eka ini ada di sebelah rumah ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang rumahnya punya halaman yang agak luas lah ya, ingin menghasilkan, bisa pakai cabai jamu ya Mas ya. Betul. Nah ini selain cabai jamu kelihatannya ada Macam-macam durian, ini Mas. Macam-macam ya. Ini ada aneh mau tubang sari ini. Ini ada durian. Oke, Ada durian juga juga, laos. juga berbuah sudah teman-teman. Nih, Lumayan. kita sudah Masih mungkin 3 bulan lagi lah ini kalau ukurannya segini ya, 2 bulan 3 bulan itu udah panen lah. Wih, mantap. Oke. Mas, ini dari cabai jamu dan durian, lebih enak yang mana Mas? Untuk perawatan dan panennya enakan cabai jamu. Enak cabai jamu. Enakan cabai jamu. Kalau dari setiap segi 2 minggu sekali kita panen ini. 2 minggu sekali pegang uang ini Mas ya. Alhamdulillah. Nah, itu dari segi perawatan. Kalau dari segi cuannya Mas? Kalau cuannya Tetap cabai jamu. Cabai jamu enaknya kan nggak langsung kayak durian ini kan setahun sekali tuh Mas. Kalau cabai jamu ini 2 minggu sekali kita tuh bisa megang uang lah. Ya. Enak-enakan kan gitu. Cepet perputaran uang itu cepet ya? Tuh cepat. Oke. Nah, ini yang dipanen cabai jamunya yang seperti apa Mas? Boleh ditunjukkan Mas? Yang ini jenisnya nih yang hybrid ini ya, yang jumbo lah kalau orang-orang cabai jamu petani itu bilangnya yang jumbo. Kalau yang lokal tuh juga ada. Ini lokal. Oke, ini lokal teman-teman ya. Ini lokal. Buahnya tuh lebih kecil ya, cuma kalau lebih pendek ya. Buahnya lebih banyak, cuman dari segi ukuran tuh lebih kecil. Kalau perbandingannya sih kayaknya podo aja Mas untuk skala kuantitasnya itu. Kalau ditimbang beratnya sama aja ya Mas ya. Sama-sama satu pohon dengan usia tanam yang sama, kayaknya sama aja lah ya. Nah, ini yang dipanen yang berwarna merah aja atau gimana Mas? Yang merah-merah ini Mas, ini udah terlalu merah sih sebetulnya. Kalau terlalu matang tuh kadang belenyek jadinya. Oh gitu. Contohnya yang belenyek itu. Oh, gak ada Mas. Sebelah sana. Berarti ya, yang ukuran merah-merah kayak gini lah. Yang bagus ya. Yang harus ideal dipanen lah. Ini idealnya. Kalau terlalu merah dia nggak bisa dijemur. Kalau sekarang harga cabai berapa Mas? Kalau sekarang itu sekitar 90 lah. Yang bulan kemarin, bulan Desember tuh sekitar 113 di petani. Di bulan Desember kemarin. Ya. Cuma tiba-tiba Januari itu turun, katanya gudang masih tutup yang di Surabaya. Ya, gitu. Ya lumayan ya Mas ya. Lumayan. Disyukuri aja, naik turun itu hal yang wajar. Oke. Nah biasanya satu tajar ini ya, kita bicara satu tajar ini sekali panen sekali petik itu berapa kilo Mas? Kalau dihitung tajar nih sekitar 1 kilo nggak ada Mas, paling 700 gram lah mungkin untuk basah ya. Tadi kan panennya per berapa hari Mas? Per 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ini kan kalau kita panen yang merah-merah ini ini yang calonnya untuk 2 minggu ini udah ada kan sebetulnya. Nah, oh gitu ya. Ini jadi 2 bisa minggu lagi susul menyusul ya Mas ya. Terus. Mantap. Yang penting perawatannya untuk cabai jamu mudah kok, tinggal dikasih pupuk dan hati-hati kalau pas musim hujan, terutama tuh jamur fusarium itu. Itu sangat meresahkan untuk petani cabai jamu tuh fusarium. Nah, gitu contohnya nanti ada yang di sebelah sana tuh, ketika cabai jamu yang udah terkena fusarium kan yang diserang tuh akarnya tuh Mas. Otomatis kalau akarnya udah diserang, wah semuanya yang sampai atas tuh ikut semua, layu wis. Kalau dibiarin, ya innalillah itu.
gitu itu kalau sudah terkena jamur fusarium itu gimana Mas penanganannya Mas? Penanganannya biasanya dikasih fungisida. Kalau yang mau organik tuh kita lawan juga pakai jamur trichoderma itu. Tapi agak susah sebetulnya kalau udah terkena. Pencegahannya ya sebelum kita datang musim hujan tuh harus persiapan jamur trichoderma tuh harus dikasih dulu lah. Oh gitu ya. Kayak bulan-bulan sekarang tuh kemarin tuh terlambat, yang sebelah sana tuh udah kena serangan dulu. Iya. Nah itu berarti penyebabnya dari curah hujan yang Curah tinggi. hujan yang tinggi menyebabkan kan tanahnya lembab tuh Mas. Lah itu senengane fusarium itu tempat-tempat yang Seperti lembab, itu. lembabnya pol lah pokoknya. Lembabnya terlalu. Berarti kalau cabai jamu itu memang nggak bisa untuk air menggenang ya Mas ya. Nggak bisa. Harus habis gitu ya intinya. Sebetulnya sama air seneng, cuma jangan sampai menggenang Terlalu berhari-hari, lama gitu terlalu ya. lama. Semalam gitu aja kadang udah terindikasi guys. Untuk terkena fusarium itu sangat rentan ya. rentan. Mantap. Gitu. Nah di sini ada berapa tajar ini Mas? Di sini ada sekitar 300-an. 300 tajar. Dengan luas lahan 2.200 meter persegi. Cuma kan nggak ditanam semua tuh Mas ini. Ada rumahnya juga. Jarak tanamnya juga mepet-mepet sih, kurang ideal. Ini 1 meter kali 1,5 ini. 1 meter kali 1,5. Tapi lumayan lah Mas ya, menghasilkan daripada nggak sama sekali ya kan. Kalau punya lahan-lahan kosong, sebetulnya nggak butuh yang luas-luas banget kok. Kalau ada pekarangan yang kosong bisa kok ditanemin cabai-cabai jamu. Daripada tanam durian, kalau durian kan butuh lama. Ya yang pertama lama waktu tumbuh. Yang kedua butuh lahan luas ya Mas ya. Kalau cabai jamu kan enggak ya Mas ya. Enggak. Dan ini kelihatannya juga beberapa ada yang dicangkok ini kelihatannya. Ya, cangkok langsung sulur atas ya Mas ya. Sulur atas. Oke. Mas ini kan ada yang lokal sama hibrida. Ini bedanya apa Mas? Ada bedanya nggak Mas? Bedanya dari segi buahnya sama daunnya juga beda nih Mas. Segi buah daunnya beda. Dari strukturnya. Kalau pertumbuhan gimana? Pertumbuhan lebih enak yang mana? Kalau untuk tahan terhadap penyakit sebetulnya kuatan yang jumbo daripada yang lokal tuh Mas. Kuatan yang jumbo. Kalau yang lokal tuh rentan kena fusarium itu loh. Oh gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau yang lokal memang daunnya juga lebar-lebar ya Mas ya. Kalau yang lokal daunnya panjang-panjang, yang jumbo lebar-lebar. Ya yang jumbo lebar-lebar. Ini yang jumbo ya Mas ya. Ya itu yang jumbo. Ini yang jumbo. Oh ya ini teman-teman ya. Lebih panjang. Tapi ini kelihatannya yang jumbo ini satu ranting ini ada tiga. Kalau yang lokal tadi cuma ada 2 ya Mas ya. Itu gimana? Oh sebetulnya ya sama aja sih Mas. Sama aja ya. Macam-macam kok ini ya pas lagi belum dipanen. Dipanen kan sama tinggal 2. Oke. Nah ini usia berapa tahun ini Mas kalau ini Mas? Ini sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Sudah bisa produksi stabil ini udah ya Mas ya. Alhamdulillah. Selain produksi cabenya juga produksi bibitnya kelihatannya. Ya. Ini teman-teman ya. Ini ada cangkokan. Banyak banget cangkokan di sini. Yuk bagi teman-teman yang butuh bibit-bibit bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, ya, ini teman-teman silakan. Nah untuk harga ya terjangkau lah ya untuk petani ya kan. Apalagi yang tanam banyak ya pasti nanti bisa lah nego-nego harga. Main-main ke sini bisa ya Mas ya. Bisa. Itu teman-teman. Mantap. Sampai sana loh. Ini dikerjakan sendiri nih Mas. 300 tajar ini Mas. Dikerjakan sama bapak biasanya, saya dibantu sama bapak. Oh gitu. Untuk perawatan sama panen. Kadang ibu juga bantu. Tadi pulang duluan udah ibu. Oh. Iya ya. Tadi dikerjakan sama keluarga sendiri aja ya. Mas ya. Full keluarga. Nah itu. Tapi untuk prospek kedepannya memang menjanjikan atau gimana Mas kalau untuk cabai jamu saya kira masih menjanjikan ya. Soalnya barangnya tuh masih kurang-kurang untuk diekspor tuh kan.
Ini kan gitu. permintaan ekspor kebanyakan nih Mas, ke India sih. Iya ya. Nah, banyak yang bertanya Mas di kolom komentar. Kita kan sudah pernah beberapa kali meliput cabai jamu. Mas, sebenarnya gunanya cabai jamu itu untuk apa sih? Nah, Kalau yang saya tahu tuh untuk bahan campuran bumbu makanan itu Mas. campuran Orang-orang bumbu India makanan. tuh suka sama rempah-rempah yang ada di sini. Kayak Hmm. cengkeh, kapulaga itu banyak dikirim tuh dari Indonesia malahan. Oh, gitu malah ya. Salah satunya cabai jamu ini. Ya, cabai jamu Dan salah selain satunya. campuran makanan mungkin untuk industri yang lain? Untuk industri mungkin diambil minyak atsirinya ya, kalau yang saya tahu tuh kayak disuling gitu. Ambil minyak atsirinya sama orang India juga dibuat pengobatan medis Ayurveda tuh yang saya tahu sih. Oh, gitu ya. Jadi banyak banget kegunaannya ya. Bisa diseduh juga, diseduh kayak bikin teh itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada nggak Mas, ibaratnya produk kita yang untuk cabai jamu Mas? Kalau produk jadinya tuh sementara kayaknya ada sih, dibuat campuran kopi kayaknya kalau nggak salah tuh Mas. Kopi, Ya, jamu herbal gitu ya Mas jamu ya? herbal. Hmm, Kalau tukang-tukang jamu tuh kayaknya dibuat campuran jamunya. ya. Campuran Ya, jamu herbal dalam kemasan kan itu banyak Mas. Ya kita nggak bisa menyebutkan merek. Ya, Tapi kan adalah ada. yang untuk penghilang apa ya, masuk angin gitu, ya Mas ya. Kalau saya baca di jurnalnya itu kan mengandung antiinflamasi juga kalau cabai jamu tuh. Tuh, antiinflamasi, makanya Ya. banyaklah khasiatnya. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi bagi kalian semua yang minat dengan cabai jamu, gak usah ragu lagi. Kalau pasarnya insya Allah jelas ya Mas ya. Insya Allah jelas. Dan untuk harganya juga lumayan stabil teman-teman. Ini karena harganya melonjak naik ini karena kan memang ada bukaan untuk ekspor ya Mas ya. Ya, Ekspor, permintaan ekspor juga banyak. Ini salah satu peluang loh teman-teman. Salah satu peluang bagi teman-teman yang mungkin mayoritas berada di desa ya Mas ya. betul. Yang nggak di kota. Kalau di kota kan jarang orang nanam kan, ini jarang. Ya ada, cuman Keterbatasan jarang lahan juga sih. Keterbatasan lahan. Tapi ini juga bisa loh sebenarnya untuk lahan yang terbatas ini teman-teman ya. Bisa. Bahkan nggak hanya ditajar teman-teman. Ini loh, ini yang merambat di tembok itu tuh. Itu bisa. Jadi buat teman-teman yang tanya, Mas untuk pohon rambatnya apakah harus randu, apakah harus ini, apakah harus itu, di tembok pun bisa ya Mas ya? Di tembok bisa, yang penting tuh ada rambatannya aja. Ada rambatannya. Iya. Oke. Kalau ini pakai pohon apa Mas? Ini pakai pohon randu nih Mas. Randu ya. Randu. Sebetulnya untuk randunya juga kan bisa dimanfaatin untuk pakan kambing nih Mas. Iya, pakan ternak ya. Iya, pakan kambing, apa sapi. Mas, ini kalau untuk insek sama fungisida ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali ini Mas? Kalau untuk inseknya saya 2 bulan sekali lah. Oh, jarang-jarang ya Mas ya? Jarang. Perawatannya gampang kok cabai jamu tuh, nggak aneh-aneh, nggak kayak lombok itu kan harus perawatannya ekstra. Kalau nggak dirawat ya nggak panen. Kayak lombok itu beda kayak cabai jamu. Yang penting dipupuk pakai pupuk organik, telek wedhus iku, wis insya Allah aman sentosa nih Mas. Oh gitu ya, jadi nggak perlu aneh-aneh pupuk yang mahal-mahal, nggak perlu ya Mas ya? Enggak. Ih, mantap sekali, bisa mengirit budget ini, budget ongkos pengeluaran. Ya cuman kalau tanamannya banyak ya budget pemetikan teman-teman ya. Nggak mungkin dipetik sendiri, mungkin tanamannya ada 1000 pohon ya, masa ya dipetik sendiri. Kapan selesainya kan gitu. Ya. Oke Mas, terima kasih, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, dan kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Mas. Amin. Ya, dan panenannya tambah melimpah lagi ya. Oke, bagi teman-teman yang minat dengan cabai jamu, silakan bisa cek di nomor WA yang ada di bawah video atau di pojok kiri atas video teman-teman. Dan itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.